Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Zaki Ashar, saya dari kelas 12 Sains. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, subbab 1, Hakikat NKRI. Konsep negara kesatuan. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintahan pusat, dan pemerintahan pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir, kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Jenis-jenis negara kesatuan. Yang pertama, desentralisasi. Semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang memberikan atau membuat peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Jenis yang kedua yaitu desentralisasi. Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Tetapi, pemerintahan pusat tetap menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. NKRI menganut sistem desentralisasi, tetapi beberapa kewenangan tidak dapat diberikan pada daerah, misalnya politik luar negeri, agama, jusitisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fisika nasional. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang NRI tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut ke subbab kedua, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Beberapa tindakan separatis pada masa ini adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun tahun 1948, Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITII di daerah Jawa Barat. Berikutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Beberapa tindakan separatis pada masa ini adalah 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, 2. Pemberontakan Andi Asis di Makassar, dan 3. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Beberapa tindakan separatis pada masa ini adalah A. Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII, dan B. Pemberontakan PRRI atau Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta. Berikutnya Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998.
Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya secara tegas. Sebab jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi akan terganggu. Jika pembangunan ekonomi terganggu, maka pembangunan nasional tidak akan berhasil. Kelemahannya pada Orde Baru adalah bidang ekonominya bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pada bidang politik, tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme terjadi marak. Bidang hukum, supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Berikutnya dan yang terakhir, persatuan dan kesatuan pada masa reformasi, periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi A. Adanya pembatasan kekuasaan atau eksekutif, B. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Pada masa ini, terkenal juga karena Undang-Undang Dasar diubah atau diamandemen. Beberapa contoh perubahan dasar pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. B. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. C. Presiden dan Wakil Presiden terpilih langsung oleh rakyat. Dan D. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Sekian dari video saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.